kegiatan penandatanganan MOU dan perjanjian kerjasama bidang pembinaan warga binaan pemasyarakatan dan pembukaan pelatihan kemandirian warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A AB Pura. Untuk kami mewakili teman-teman KUPT, ya, mungkin dipanggil ya, dianggap paling senior, jadi harus mewakili teman-teman KUPT pemasyarakatan yang akan menandatangani MOU. Jadi terima kasih Bapak Kadipas dan juga Pak Kadifkim bidang pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Ya, kami merangkul Balai Teknologi Pertanian yang berada di Sentani dan juga dari institusi yang lainnya. Untuk kegiatan ini memang diikuti yang PKS sebanyak 24, luar biasa Pak. Ya, luar biasa kita bisa melaksanakan ini dan semoga bisa kita maksimalkan. Kemudian terkait dengan kegiatan kemandirian, yaitu yang ada kegiatan pembukaan. Di sini kami akan melaksanakan kegiatan untuk 190 narapidana terbagi dari kegiatan moduler, kegiatan perawatan AC, kemudian ada pertanian, ada pengelasan, kemudian ada pembuatan roti. Ya, pembuatan roti. Mungkin teman-teman pernah juga tempat kantor mengatakan, Pak, kenapa bikin roti? Ah, ini kan bukan anak ibu-ibu. Siapa bilang ada bapak-bapak juga bikin roti gitu. Jadi tolong jangan dilihat dari apa ya pakemnya, kebiasaannya, katanya perempuan yang harus membuat. Kita sudah melalui perubahan sangat susah, tapi saya yakin bisa kalau kita selalu ingat yang Maha Kuasa. Saya rasa mungkin ini penyampaian kami laporan singkat padat, tidak perlu kita banyak-banyak karena banyak juga kegiatan setahu saya bapak-bapak di sini. Terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu untuk kegiatan di pagi menjelang siang. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi hari ini saya hadir di sini mau menyatakan bahwa kendati saudara kita ada di tempat yang terbatas, tapi kesempatan itu Tuhan berikan kepada kita untuk berkreasi tanpa batas dalam rangka membentuk kepribadian kita dan juga membentuk kemandirian kita. Kepribadian tadi bagian itu yang saya tahu pertama, baru ada kemandirian ini. Karena sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, tapi kalau kepribadian kita tidak menunjukkan seorang yang punya kapasitas untuk sesuatu berdampak bagi orang lain, maka itu mubazir. Karena itu pada kesempatan yang baik ini kebetulan sekali Tuhan kasih kesempatan saya berdiri di sini sebagai orang yang pernah ada di dalam lapas ini. Saya mau katakan kepada teman-teman di sini, saya pernah bilang semua warga binaan yang ada di sini sifatnya itu sama dengan ada 4 sifat benda cair. Apa itu? Ada punya sifat seperti ya solar, diasah-asah dulu baru bisa panas dan jalan, tapi licin juga. Ada punya sifat seperti minyak tanah, walaupun api dekat, tapi kalau tidak pas dia tidak nyala. Ada juga punya sifat seperti bensin, ya, ada jarak sedikit mulai gosok-gosok menyala. Tapi yang lebih bahaya yang keempat itu, yaitu sifat aftur, sedikit gesek saja terbakar. Nah,
Karena itu kepribadian diasah untuk didorong semua warga ini harus memiliki sifat yang terakhir, benda cair yang terakhir, yaitu air. Supaya apa? Ada damai, ada kesejukan, ada kemampuan diri untuk mengendalikan potensi diri yang dimiliki setelah mengikuti pelatihan kemandirian ini. Karena di situ ada berbagai kompetensi life skill. Kita lihat di sini vokalisnya banyak itu, ya, punya kemampuan bertinju. Saat teman ada di sini, bertina ada, naik lagi bisa ke dunia. Saya juga ada sebagai KPPI, begitu, bisa bertanding dengan orang luar negeri, ya. Tapi juga ada punya kemampuan untuk yang lain-lain. Kompetensi itu harus dimanfaatkan dengan baik. Karena itu ketika mengikuti pelatihan nanti sebentar, tolong serius pakai kesempatan ini sebagai sebuah anugerah yang berasal dari Tuhan untuk bapak-bapak dan anak-anak sekalian, supaya keluar dari sini kita bisa berdampak dan setidaknya bisa melakukan sesuatu yang kecil bermanfaat untuk lingkungan di mana kita berada. Jangan kamu keluar dari sini baru kamu bikin keadaan baru lagi, tambah masalah lagi. Tidak boleh. Saya di sini bicara karena saya tahu persis situasi warga binaan itu. Bicara bukan dari baca, bicara bukan dari lihat-lihat, tapi bicara dari sebuah pengalaman, mengalaminya. Karena itu manfaat kesempatan ini baik-baik, lakukan, ikuti pelatihan ini dengan serius. Semoga Tuhan memberkati bagi pembentukan kemandirian saudara-saudara. Terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman 24 entitas ini yang sudah mau bersedia untuk membagi talenta yang ada bagi warga binaan di sini. Juga terima kasih kepada Bapak Kalapas, Bapak Kalimas, yang begitu luar biasa memperhatikan satu sisi untuk memanusiakan manusia dalam rangka memenuhi hak asasi dia, kendati dia ada di tempat yang terbatas ini, tapi didorong untuk berkreasi tanpa batas. Itulah beberapa hal. Mohon maaf Bapak Ibu 24 yang ada, kalau ada pikiran-pikiran Bapak Ibu yang tidak tersalurkan melalui apa yang saya sampaikan ini, nanti bisik-bisik saja pada telinga Bapak Kalapas atau Bapak Kadipas. Ya, saya mau titip kepada saudara-saudara, teman-teman saya. Kamu ada di tengah-tengah kehidupan di sini, ada orang tua juga ada. Ya, di kamar itu dekatkanlah dirimu kepada yang tidak kelihatan itu, karena apa-apa yang kelihatan ini sesungguhnya sifatnya sementara dan terbatas kekuatannya, tetapi yang tidak kelihatan itu tidak terbatas dan mempunyai kemampuan tanpa batas. Di dalam kehendaknya, sekejap dia bisa merubah kau dari yang disebut sampah menjadi emas murni bermanfaat. Jangan buat gerakan tambahan di sini. Ya, ada masjid, ada gereja,
hargai, datangi tempat-tempat itu. Di sana kau menemukan kekuatan yang tidak kelihatan itu. Itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Dengan demikian saya menyatakan atas nama Badan Pekerja Klasis GKI Port Mumbai dan 24 entitas yang hadir saat ini, selamat mengikuti pelatihan kemandirian kepada seluruh warga binaan yang nama-namanya telah ditetapkan untuk mengikuti kegiatan ini. Tuhan memberkati. Sekian dan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Sadu Sadu Sadu. Semuanya untuk kegiatan ini, karena mungkin baru pertama kali dan hari ini kita menandatangani sekian banyak MOU ataupun perjanjian kerjasama untuk kita sama-sama melibatkan diri dalam rangka membina warga binaan masyarakat yang ada di dalam sini. Jadi tanggung jawab kita bersama untuk bisa mengembalikan kembali teman-teman kita ini ke masyarakat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelum mereka berada di sini. Itu tujuan dari pemasyarakatan. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, pertama dan utama marilah kita selalu manjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat limpah rahmat dan ridhonya pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul bersama di aula Lapas kelas 2A Abipura dalam rangka bersepakat bersama, menandatangani bersama, berkomitmen bersama untuk kita sama-sama mengisi teman-teman kita yang ada di sini, baik itu mengisi kepribadiannya dan juga mengisi kemandiriannya. Ini adalah pekerjaan yang mulia Bapak Ibu sekalian. Tidak semua orang peduli. Karena saya ini sudah keliling Pak tugas untuk menyatukan sampai 24 PKS dengan sebanyak lapas yang ada di sini. Tadi ada 6 bersama Bapas 2. Itu sangat sulit Pak. Tapi di Papua ini saya jadi optimis dan semangat. Ya, tepuk tangan dulu. Bapak Ibu telah membantu program pembinaan dari lapas. Kalau kita balik ke sejarah Bapak, pada saat sistem penjara itu warga binaan ataupun narapidana konsepnya dijerakan, makanya dia disebut penjara. Kita menganut sistem penjara mulai dari zaman jajahan Belanda sampai Dr. Saharjo ketika mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa, itu merubah sistem penjara kita menjadi sistem pemasyarakatan. Ini tonggak sejarah di tahun 1964. Tonggak sejarah berubahnya sistem penjara ke sistem pemasyarakatan itu di tahun 1964. Akan tetapi setelah berubah kita menjadi sistem lembaga pemasyarakatan, kita masih menganut reglemen penjara. Undang-undang pemasyarakatan sendiri belum ada pada saat itu. Undang-undang pemasyarakatan keluar itu di tahun 1995. Jadi jenjang waktunya begitu panjang Pak, sehingga orang masih mengenal penjara. Jadi orang harus dicerahkan, boleh dikurung saja, tidak usah dikeluarkan, boleh tidak dikasih makan, boleh tidak diberikan hak-haknya, supaya mereka jerah. Sakit boleh tidak diobati, supaya mereka jerah. Nah, ketika sudah berubah kepada sistem pemasyarakatan, hal ini tidak boleh lagi. Yang dikedepankan bukan penjeraan, tidak boleh lagi ada penjeraan,
Satu-satunya yang hilang bagi teman-teman adalah kemerdekaan bergerak. Kemerdekaan berpikir boleh, ya. Kemerdekaan berbuat sesuatu yang baik boleh. Kemerdekaan menimba ilmu, menambah ilmu boleh, baik itu ilmu keagamaan ataupun ilmu formal. Inilah perubahan dari sistem penjara ke sistem pemasyarakatan. Jadi kalau masih ada lapas yang warga binaannya hanya dikurung di dalam terali saja, itu namanya bukan lapas, namanya masih penjara, Bu. Ini sekarang Undang-Undang nomor 12 tahun 95 telah diubah dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2022. Jadi ingatnya gampang kan, 22. Dengan keluarnya undang-undang terbaru sistem pemasyarakatan tahun nomor 22 tahun 2022, maka PP 99 itu gugur. Ya, ini banyak teman-teman ini kan yang sengsara karena ada PP 99. Ya, makanya kemarin ketika Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 diundangkan, begitu banyak yang keluar dari lembaga pemasyarakatan. Kalau dulu masih terkunci dengan PP 99. Jadi teman-teman harus berbahagia menyambut Undang-Undang nomor 22 tahun 2022. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, overcapacity ini tidak bisa kita halang-halangi atau tidak bisa kami menolaknya. Overcapacity ataupun overcrowding di seluruh lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia ini sudah segala macam cara dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kita sudah mengeluarkan Permen 32 yang terakhir tahun 2021. Itu asimilasi COVID-19. Itu berapa ribu warga binaan kita keluar, dirumahkan menjelang bebas melalui PP, CB, remisi. Jadi restorasi justice yang sekarang sedang digaungkan, yang ingin dimasukkan di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebetulnya lembaga pemasyarakatan sudah melaksanakan restorasi justice. Mudah-mudahan dengan restorasi justice nanti masuk di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak ada lagi orang banyak masuk ke sini. Jadi persoalan-persoalan kecil itu bisa diselesaikan di tingkat penyidikan di kepolisian, di kejaksaan, ataupun di tingkat peradilan. Dan bisa juga diselesaikan dengan hukum adat yang berlaku di satu tempat. Jadi tidak lagi penjara itu menjadi satu tujuan untuk menyelesaikan sengketa ataupun menyelesaikan perkara, persoalan. Nah, karena kita ini sekarang masih baru kebiasaan itu. Jadi kalau kita dipukul orang, mau marah sedikit saja, kalau orang itu gak di penjara gak senang, pokoknya harus penjara. Gimana penjara gak penuh? Padahal bisa ada cara lain yang harus diselesaikan. Nah, ini nanti kita Undang-Undang Hukum Pidana akan mengenal namanya restorasi justice. Untuk anak pidana itu sudah dikenal dengan Undang-Undang 1112. Ya, di mana diversi. Jadi upaya diversi ini yang didahulukan, upaya pemidanaan itu adalah terakhir. Ya, terakhir. Jadi wajar kalau misalnya LPKA itu isinya cuma sedikit, itu yang tidak bisa lagi diversi. Ya. Kalau dulu itu lembaga pemasyarakatan anak itu isinya banyak kok, kalau sampai 500 sampai 700. Karena itu tadi yang seharusnya pemidanaan itu menjadi tujuan akhir dari criminal justice, dirubah, dibalik menjadi yang pertama. Akhirnya lapas ini menjadi penuh.
Nah, kembali kepada tujuan dari pemasyarakatan, bagaimana pemasyarakatan bisa membina warga binaannya menjadi manusia seutuhnya dan kembali kepada masyarakat dengan membekali dirinya dengan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Nah, persoalan overcrowded ini, Pak, tidak bisa kita selesaikan dan kita tidak bisa menolaknya. Tidak bisa kita, oh ini kebanyakan, udahlah kita sudah kembalikan, kita ini kan nggak bisa, Pak. Tidak bisa dengan seperti itu. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya overcrowded ini atau overkapasitas ini tidak mengganggu pemasarakatan? Kita jadikan ini sebagai sinergi, sebagai Saya Dr. Insinyur Martina Lestari, Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua. Dengan ini menyatakan bahwa perjanjian kerjasama yang kita lakukan dengan Lapas AB Pura ini adalah untuk mendukung, membekali saudara-saudara kami yang ada di dalam lapas ini. Mudah-mudahan pembekalan yang akan kami berikan di bidang pertanian bisa bermanfaat buat saudara-saudara kita yang ada di dalam lapas untuk mereka siap untuk dilepas ke dalam masyarakat. Dengan penandatanganan MOU dan PKS yang melibatkan instansi pemerintah, akademisi, dan lembaga sosial masyarakat, kami mendukung terwujudnya proyek perubahan transformasi over kapasitas menjadi energi positif menuju lembaga pemasyarakatan yang beriman, berprestasi, kreatif, dan produktif di masyarakat Papua. Pasti bisa. Matias Benonimano, Ketua Asosiasi Futsal Kota Jayapura. Pada kesempatan ini saya bersama-sama dengan teman-teman dari Asosiasi Futsal Kota Jayapura sangat senang sekali dan bangga bisa melakukan kerjasama dengan Lapas kelas 2 AB Pura dalam rangka melakukan pembinaan kepada teman-teman di sini, khususnya dalam cabang olahraga sepak bola, khususnya futsal. Nah, ini merupakan satu langkah maju yang boleh kita lakukan bersama di dalam membantu teman-teman kita yang ada di sini. Tentunya mereka banyak punya potensi ya yang bagus. Tentunya dengan kita bisa ada kerjasama, sarana yang disiapkan oleh lapas, sarana-sarana pendukung latihan, dan kami dari asosiasi akan menyiapkan tenaga-tenaga untuk datang melatih dan melakukan pembinaan. Kami punya banyak pelatih dan juga banyak wasit yang kita akan datangkan ke Lapas AB Pura ini untuk melatih teman-teman yang ada di sini, saudara-saudara kita, agar mereka juga ketika keluar dari sini ada yang baik itu sebagai pemain bisa direkrut di dalam klub-klub futsal profesional maupun amatir yang ada di Kota Jayapura. Bahkan kita bisa kirim keluar dari tanah Papua untuk terlibat di dalam liga futsal nasional bahkan ke tingkat dunia. Dan juga setelah mereka keluar dari sini ada yang punya potensi untuk melatih, dia bisa keluar menjadi pelatih. Ada yang mau jadi wasit, dia bisa keluar menjadi wasit. Nah, ini hal-hal positif ini yang harus kita terus dukung secara bersama-sama. Maka kehadiran kami di sini, kami sangat mendukung penuh dan kami sangat bangga bisa dilibatkan di dalam suatu perbuatan baik seperti ini. Kami berharap kami juga mendapatkan amal yang baik dari apa yang kita lakukan, dan ini juga untuk kesejahteraan kita bersama. Harapan kita ke depan, kerjasama ini tetap kita jaga, kita pupuk untuk demi kesejahteraan kita bersama, dan kekompakan ini terus kita jaga ke depannya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dengan penandatangan MOU dan PKS yang melibatkan kami dari Asosiasi Futsal Kota Jayapura, maka kami mendukung terwujudnya proyek perubahan. Kalau kalian sudah bisa, nanti kita pakai sisir, pakai gunting aja begini.